Hai guys, welcome to Celoteh Lateng. Jadi kali ini aku pribadi Amara bakal nemenin kalian ngobrol di sini. Kira-kira member Loteng apa kabar nih? Pastinya baik dong ya. Jadi di awal bulan yang cerah, ceria, semoga saldo rekeningnya juga aman ya. Jadi kali ini kita bakal ngobrol bareng yang isinya berdaging banget. Soalnya kita punya narasumber yang udah ngerasain asam garam dari sebagai seller di Shopee. Kali ini kita bakal ngobrol sama teman kita, Om Ahmad. Jadi siap-siap pasang kuping ya, karena kita bakal ngegas bareng tentang dunia perselleran Shopee sama ahlinya banget nih. Jadi kita mulai aja ya. Om Ahmad, apa kabar Om? Senang banget kita bisa ngobrol bareng Om. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Om Ahmad ini punya bengkel secara offline atau hanya online aja? Saya cuma main di online sama offline. Oke. Tapi dalam bentuk ya salesman. Sales ya? Oh jadi kayak bentuk bengkel? Tapi cuma menerima orderan yang jarak jauh. Misalkan kayak sekitar enggak, tapi jarak jauh. Misalnya udah ke customer yang di luar Jawa, di Jawa gitu. Itu yang secara offline sama online. Oh, oke. Jadi kan kita masuk ke era modern ya Om. Tadi kita juga udah dengar sendiri Om Ahmad ada toko online-nya ya, spare part. Nah, terus ini kan karena berkat kemajuan teknologi ini juga ya Om, dari materi yang aku pelajari ini kita tuh termasuk di zamannya konvergensi media baru. Apa sih ya kan konvergensi media baru ini? Jadi intinya konvergensi media baru ini adalah serangkaian bentuk media yang dulunya terpisah, tapi di zaman sekarang serba maju dan serba modern dijadiin satu platform. Bukan cuma teknologi aja nih, tapi juga gimana konten itu mengalir, relate sama audiens. Jadi audiens bisa ikut aktif juga di dalamnya atau biasa disebut konsep budaya konvergensi dari Henry Jenkins. Terus kalau lihat dari konsep budaya konvergensi, ini gimana sih caranya Om Ahmad buat beradaptasi? Dari yang paling kerasa tuh bedanya gimana pas antara jualan offline sama jualan online kayak gini? Ya, yang pertama ribetnya doang tuh. Pertama harus ngatur toko. Dari pertama toko tampilan. Oh iya, terus video. Iya, dari kalau package itu maksudnya eksekusi. Iya. Kalau dari aturan toko tuh kita harus pakai gambar yang benar-benar menarik. Kedua, nama toko kita harus punya nama yang nggak terlalu rumit, orang gampang ingat. Terus nggak banyak tanda, misalnya kayak kan beda kalau pakai nama toko terus ada tanda komanya. Kami nyari nama toko yang nggak ada komanya, misalkan nama toko ini memang ada komanya, ada abjad yang lain, ada spasi koma itu, ada underscore gitu kan. Kita kalau nggak pakai itu, nyarinya nggak pakai itu, kita toko itu nggak ketemu. Misalnya kan nama simpel aja, misalkan Mutiara, ya itu Mutiara, dari kecil sama aja. Yang penting nggak ada tanda yang aneh-aneh, misalnya kayak koma, titik dua atau apa lah. Itu mempermudah konsumen nyari toko kita. Dari pertama dari nama toko yang simpel, mudah diingat lah ya gitu. Kedua dari bio, ya, deskripsi toko. Terus ketiga dari tampilan. Pertama tampilan toko. Kalau soal harga itu kita bersaing lah. Namanya harga, kita lihat lawan main kita, misalkan dia jual segini ya kita jangan terlalu murah, jangan terlalu jauh, biar nggak rusak harga. Itu kalau main toko online. Kedua dari tampilan, soalnya ntar kalau dari tampilan deskripsi itu mempengaruhi sama ads ntar di ujung iklan. Soalnya iklan kan sekarang pakainya per klik. Sekali klik. Misalkan kan sekarang iklan manual udah nggak ada, sekarang iklan otomatis. Kalau dulu iklan otomatis manual tuh dia pakainya per klik. Kalau kamu nyari online, kamu nyari toko ini, klik barang ini. Nah, dia kalau dia pakai iklan,
dia udah kena biaya. Satu pick misalkan 700 perak atau 500 tergantung kita mau ngatur harganya berapa. Nah dari situ kita harus pastiin kalau orang udah klik biar orang langsung beli gitu. Jadi berarti kan harus dari tampilan tokonya dulu, tampilan, deskripsi, keterangannya, terus produknya jenisnya apa, kegunaannya apa, tipenya apa, harus jelas gitu ya. Orang nggak mungkin kalau udah satu produk dari toko itu, kalau deskripsinya bagus sesuai dengan customer yang cari, dia pasti langsung beli. Dan itu apa kalau harga bersaing lah ya. Kalau harga nggak bersaing ya tetaplah kita namanya negara menengah ke tengah ya. Berkembang, negara berkembang kan tetap aja kita nyari harga yang kompetitif. Benar sih. Terus kan kita kan masuk ke poin konvergensi teknologinya. Dulu kita perlu komputer untuk upload barang atau transaksi. Nah sekarang ini semua ada di smartphone. Smartphone ada di tangan kita, jadi itu smartphone jadi toko berjalan. Gimana caranya Muhammad memanfaatkan smartphone ini untuk operasional toko online di Shopee? Ya yang pertama sih smartphone-nya harus RAM gede sih. Bersenang gede, berarti dari spek HP harus spesifik lah. Yang minimalnya 8 GB lah satunya tuh. Kalau biar kita kalau dapat notif dari customer meskipun itu customer tanya inbox apa itu kan, nanyain produk, kita nggak telat balasnya. Soalnya kalau kita sekalipun telat 1 jam, kita mempengaruhi kesehatan toko. Kalau kesehatan toko kita rendah, penjualan kita bisa rendah. Soalnya kita nggak bisa tampil di layar awal. Oh iya benar juga sih. Benar sih. Kadang aku juga belanja online nih mau ngecek tokonya dulu kan ada tuh di situ kayak notifnya kelihatan kayak aktif berapa detik yang lalu. Itu kita harus pakai berapa jam yang lalu. Gitu. Kita kalau kendalanya dari media kita sendiri, misalkan dari laptop apa smartphone, kalau smartphone kita nggak memadai lah, kita tetap kalah. Bisa-bisa orang chat sekarang, ntar notifnya kalau smartphone yang kita lambat kecil, kita baru buka akun kita itu baru nongol. Jadi notif baru nggak jadi nggak bakal notif langsung. Kita harus buka aplikasinya dulu. Kalau di situnya telat, itu bisa mempengaruhi kesehatan toko. Nah itu mempengaruhi penjualan juga. Ngaruh banget. Terus jadi dari satu handphone aja semua aktivitas jualan bisa dikendalikan nih. Ini kan efisien banget ya Om. Selain foto, Om Ahmad juga pakai konten juga nggak? Kan masuk ke konvergensi konten kita. Misalnya satu spare part, nggak cuma di foto doang. Jadi Om videoin, terus di situ pakai video pendek untuk menjelaskan lebih detail seperti produk. Kalau video tuh, ya maksudnya sih wajib sih menurut saya, Man. Kalau cuma foto. Itu menurut saya kurang. Itu kalau fotonya udah jelas juga, udah resolusinya tinggi, itu kita harus pakai video. Soalnya kan namanya barang kita harus bolak-balik kan. Misalkan gelas ini ya, kita harus bolak-balik gini-gini gitu kan. Isi belakangnya apa sini, apa. Apalagi kalau soal spare part itu ada kodenya. Ada kodenya. Tiap motor tuh beda. Jadi harus lebih detail. Lebih detail lagi, kodenya benar nggak, misalkan dari perkabelannya sama nggak, soketnya berapa lubang itu. Spare part. Kalau video itu yang untuk meyakinkan pembeli bahwa benar itu yang dia cari. Oh iya, sesuai kodenya. Kalau spare part kan nggak bisa barang ini masuk ke sini nggak bisa, harus sesuai kodenya dia. Harus pasangan. Terus kalau Om Ahmad sendiri ada live Shopee gitu nggak sih Om? Untuk saya sih belum sih, soalnya live Shopee pertama kurang jago ngomong, kedua ada biaya ads-nya. Biaya lagi ya kalau live Shopee? Shopee itu menaik biaya dari pertama kalau kita buka toko Shopee ke 50 orderan pertama itu masih gratis. Kita misalkan modal kita 50, kita jual 70, itu di bawah 50 orderan, kita belum nyampe 50 orderan, itu masih gratis. Kita berarti itu 20 dong. Kita jadi kayak dikenain pajak gitu. Iya, admin Shopee, namanya admin Shopee. Kalau kita untung 20, kita tetap bersih dapat 20. Tapi kalau udah 50 ke atas, itu kena kita 8%. Iya, kita kena 8%. Kalau udah kan Shopee kan ada non-star, star plus. Tingkatannya. Iya, tingkatannya.
Kalau udah non star itu kena 8%. Kalau udah star, nyampe star plus itu kena 12%. Berarti kalau Mama sendiri tokonya udah apa nih? Udah star plus. Udah star plus. Iya. Berarti udah jenjangnya tinggi lagi ya? Iya, itu jenjang tinggi tapi adminnya makin gede. Makin gede Nah, juga, itu tapi baru admin pokok. Tapi kalau belum kita masuk ke ikut promo gratis ongkir ekstra. Promo Misalkan orang, iya, misalkan kita orang beli niatnya satu, orang beli kuotanya tinggi. Nah, misalkan yang pembeli saya juga konsumen saya itu misalkan bengkel buat stok atau sales buat jual lagi, kan nggak mungkin beli satu. Iya sih benar. Nah, dia beli di online, dia udah dapat gratis ongkir. Nah, saya biar ngejar orang yang belanja lebih dari satu, kita harus ikut Si promo itu. promo gratis ongkir ekstra itu kenanya sekitar 4%-an itu. Nah, dari admin 12 ditambah 4%, belum kalau tambahin ekstra tambah 3%, belum affiliate kena 3%. Juga Banyak ya. juga, makanya kalau mau ngambil untung gede-gede kita nggak mungkin, soalnya saingannya kita Banyak. ada yang standar juga, ada yang murah juga. Kita harus ikutin ekosistem harga pasarnya seberapa, itu baru benar kemungkinan. Terus kan kalau Om Ahmad kan udah nggak pakai Shopee Live nih, tapi Iya. gimana caranya Om Ahmad ngebangun interaksi sama customer Om itu gimana caranya? Ya itu sih, kita paling cuma main di iklan. Iklan. Kita Sama mau face respon tadi ya, kalau di chat ya. Tapi itu udah wajib banget Facebook itu, karena mengaruhi sama kesehatan toko. Kalau iklan itu pertama kita harus punya modal dari mau ngambil modal buat iklan berapa. Misalkan sehari kita mau ngambil iklan 25.000. Nah, kita jangan langsung kok jebret ke barang ini. Kita harus lihat dulu di analisis toko kita, barang yang sering laku apa, yang sering dilihat customer tuh apa, kan ada data itu, loss, terus kan kelihatan ya, kelihatan semua. punya apa aja. Misalkan kayak jenis kampas rem, dan kampas rem orang di situ kan ada datanya, dilihat 50% atau 70%, itu total pengunjung sekian, kebanyakan nontonnya apa, lihat barangnya apa. Nah, kita harus lihat di situ. Kalau kita jangan langsung jebret asal aja kita mau iklan barang ini, meskipun ini barang sedang laku, kalau kita iklanin. Tapi kalau konversinya rendah, itu bisa boncos. Maksudnya boncos kita cuma Modalin doang, orang tapi nggak beli. Iya, benar sih, Pak. Tapi kalau kita barang yang sering dilihat terus udah pernah laku, apalagi lakunya udah ratusan, terus review dari Bagus gitu. customer bagus. Nah, kita pasang di situ. Misalkan per klik ya, kan kalau Shopee itu mainnya per klik. Kalau per klik misalkan ngambil per kliknya 300 sampai 500, kita modal 25.000 per di satu item itu. Kita kira-kira butuh laku berapa biar balik modal dulu di iklannya dulu. Jadi harus dianalisis. Ya analisis itu harus detail kan, kalau nggak detail bisa boncos kita cuma buang-buang duit doang, kita bakar doang punya. Kan kita Kalau juga nggak, pengen untung. iya, kalau nggak bisa dianalisis kayak gitu kita nggak bisa. Harus ada analisis datanya yang kalau di komputer tuh lebih detail daripada smartphone. Smartphone itu kurang detail, soalnya kita harus masuk bukan di akun Shopee kalau mau lihat kayak gituan. Kita harus dilihat di komputer di customer service di Di Shopee Center, Oh, iya. Shopee Seller Center. Kita masuknya dari situ. Kita baru lihat data. Jadi baru kelihatan detailnya baru gitu ya? kita lihat data toko kita tuh jelas semua. Nah, kita baru kalau masang iklan. Nah, kita lihat roster tinggi, pengunjungnya lihat apa. Nah, Baru itu yang diiklanin. baru itu diiklanin. Kalau mau ngiklanin barang yang nggak laku, kita juga lihat ROAS dulu. ROAS-nya berapa? Kita mau misalnya ROAS-nya sekitar 70%, kita ambil tuh, berani, meskipun belum laku kita berani ambil, soalnya dia lagi naik, barang ini lagi naikin ya Mas Shopee. Nah, kita baru buang di situ, buang modal misalnya 25.000 berarti. Nah, tapi kita harus hitung dulu, ini satu barang untungnya berapa. Kalau kita modal iklannya 25.000 buat satu barang, tapi kalau untung barangnya misalkan untung barangnya 110.000, kita berarti harus jual 3 barang dulu. Oh, iya. Baru kita balik modal sama untung 5.000. Iya. Nah, kita targetnya berapa dulu? Targetnya penjualan berapa hari ini? Iya. Misalkan target penjualan 10.
Nah kita berani buang 20 dulu nggak masalah, asal di atas 3 kita terjual. Kalau di bawah 3 kita jangan berani minus. Itu kalau mau tes pasar nggak masalah. Tapi kalau udah kelihatan pasarnya, kita berani jual, kita modalin 100.000 juga berani, asal udah kelihatan barang ini loh yang laku dicari dari toko saya gitu misalkan. Kita Shopee kan ada satu barang yang nggak dinaikin sama Shopee, tetap ada barang yang terus naik sama Shopee, dinaikin barang ini. Setiap toko tuh punya satu jagoan. Jagoan dari produk toko itu, produknya itu dinaikin sama Shopee. Kalau Om jagoannya apa berarti? Itu Fable. Kalau Fable saya udah terjual 500. Itu baru dalam waktu 1 bulan itu 500. Itu jagoannya meskipun saya nggak pasang iklan, Shopee itu naikin. Naikin si Fable-nya ini. Iya, makanya kalau barang udah lagi dinaikin Shopee, nah kalau meskipun kamu pasang punya marketplace nggak pernah pasang iklan, tapi kamu barangnya sekitar ya ada barang sekitar 50 ke atas, pasti ada salah satu yang dinaikin Shopee. Secara algoritma dari Shopee. Iya, secara algoritma dari Shopee. Misalkan barang A dinaikin sama Shopee, itu sering laku dari toko kamu. Terus tiba-tiba kamu ganti judul, ganti foto, nah itu langsung iklan. Oh, beda lagi. Itu mempengaruhi algoritma Shopee. Iya, itu algoritma Shopee langsung nol lagi biasanya. Langsung orang susah nyari. Biasanya nol terus tuh, kan di data ada. Iya. Produk sering dilihat. Iya, kelihatan. Produk apa dimasukin keranjang muncul, kan ada kelihatannya. Tapi kalau dari foto, judul, dan sebagainya dirubah, itu mengaruhi algoritma Shopee. Kan bisa-bisa langsung hilang. Berarti kita kalau sebagai customer, misalnya kita masukin barangnya doang, kelihatan dari kelihatan, kita dari pengunjung aja kelihatan, kan pengunjung hari ini 200, nah yang kejual berapa, berarti misalkan pengunjung 200, yang beli 10, berarti kan proses rendah. Iya. Kalau pengunjungnya tinggi, penjualan tinggi juga, ya itu paling bagus, kita berani ngasih harga yang kompetitif lah dari pesaing kita, misalkan yang toko satu jenis barang yang kita jual gitu. Intinya range harganya nggak boleh jauh. Kalau jauh kita bisa, pertama yang rusak harga, kalau kemarin yang nggak laku, kemurahan kita bocor. Kalau sama, ya nggak masalah kan, beda 1.000-2.000 namanya itu kan. Oh iya, berarti adu kreativitas. Iya, adu dari tampilan toko, pertama pelayanan, kedua packaging. Ya, kecuali kalau barang pecah belah, itu harus hati-hati bener. Harus tebel ya Pak? Bubble wrap, terus kardus tebel, kedua fragile. Fragile kan Iya, letak. Meskipun udah fragile juga, namanya di ekspedisi barang banyak. Orang nggak mungkin lihat cuma fragile harus bawa gini-gini. Nggak mungkin dong. Kita kan barang ribuan. Mesti tetap aja lah, namanya human error mesti ada dong. Makanya dari kita sendiri harus antisipasi dari awal. Terus kan Om Ahmad berarti udah ngadepin berbagai macam customer ya Om. Berarti ada nggak sih salah satu contoh keunikan customer apa sih Om? Apa ada permintaan aneh-aneh atau paling jauh Om ngirim kemana nih Om? Paling kalau aneh-aneh sih ya nggak ada sih. Saya kan jual sesuai apa yang saya jual. Spare part. Tapi yang paling aneh ya paling customer kadang-kadang nggak ada otak sih. Kirim keluar pulau, misalkan jauh lah di ujung Irak lah misalkan, barang harga di bawah 5.000, masih di cancel, alasannya tidak ada manusianya di situ. Enggak, kalau soal cancel saya nggak masalah, namanya barang balik juga kan. Tapi kan kalau dipikir-pikir, apa iya barang cuma di bawah, barang receh lah maksudnya, di bawah 100.000 maksudnya barang receh, nggak mikir ya, dia klik sendiri, dia yang beli sendiri. Alasannya nggak ada duit, impulsif banget. Ya iyalah, kita kan asal ngeklik itu. Dia klik sendiri, apalagi kalau alasannya anak saya salah pencet, logikanya di mana? Saya nggak ketemu di situ. Kalau HP-nya, oke lah, HP dimainin anak, kalau nyampe pesan-pesan kayak gitu ya, nyampe anak yang pesan kan nggak logis. Apalagi di sini ada keterangan, apalagi nyampe ada keterangan minta kirim cepat. Iya, kan ada pilihan ya, kita mau bayar transfer atau itu kan ada range-nya sendiri-sendiri kan. Apalagi kalau alasannya anak salah pencet itu, kadang-kadang saya nggak masuk logika. Saya nggak mikirin saya habis modal buat packaging, nggak masalah. Saya mikirnya kurirnya. Udah nganter jauh-jauh, tapi di cancel, kan itu mempengaruhi
di penilaian kulit juga ada penilaian juga sama kayak gitu. Ada kalau tingkat keberhasilan COD harus berapa sehari minimal berapa itu ada semua. Dari hulu ke hilir. Ada semua. Nah, tapi kan kalau customer COD gak dibayar kan di sama Shopee setahu saya kan, koreksi kalau salah. Itu kalau COD 3 kali nggak dibayar, misalkan COD gagal sama si A COD gagal terus. Nah si A itu sendiri, customer sendiri itu nggak bisa sistem belanja, nggak bisa sistem COD. Oh, si customer juga di blacklist gitu lah semacam. Tapi kalau udah 3 kali, udah 3 kali COD gagal dari dia, itu baru dia nggak bisa COD, harus payment. Entah itu transfer, entah itu Alfamidi, apa nggak boleh COD intinya. Nah kalau customer itu segitu, tapi kalau seller kan ada pas pesan masuk tuh dikasih batas waktu. Oh iya. Kalau masuk hari ini di bawah jam 12, biasanya tuh batasannya sampai jam 12. Yang bakal dikirim hari ini. Iya. Kalau di atas, tahu saya di atas jam 2 itu bisa sampai besoknya lagi, kecuali besoknya hari tanggal merah. Itu bisa ada rest 2 hari. Oh besoknya lagi. Tapi kalau kita ada pesanan masuk nggak dikirim hari itu juga, misalkan restnya nyampe jam 12 malam, kita nggak dikirim. Nah kita kena penalti. Oh udah dikasih ini ya, si sellernya kena. Sellernya kena penalti itu durasinya itu 3 bulan. Maksudnya penalti, maksudnya tokonya di kena peringatan. Oh peringatan. Dari Shopee. Misalkan kita tapi tokonya mah tetap berjalan. Tapi kan itu mengaruhi kesehatan juga, sama algoritma Shopee-nya tuh terus berubah. Makanya kita harus tetap benar-benar jagain kesehatan toko. Yang pertama dari kesehatan toko terus kita jagain. Kalau itu mempengaruhi res sama algoritma Shopee. Kalau kita udah toko acak-adulan itu nggak masalah, terserah gitu. Kita namanya orang jualan serius, kita harus serius juga dalam kesehatan toko, pelayanan pembeli, packaging, terus semua. Terus sekiranya nih Om, ada yang nge-review jelek, gimana nih respon Om sebagai seller? Karena yang kita tahu kan fungsi customer nge-review ini sebagai citizen journalism. Jadi praktik jurnalisme ini yang dilakukan oleh masyarakat umum atau customer bisa nge-review secara jujur dan transparan sebagai bentuk laporan untuk mengumpulkan informasi dan menyebarluaskan dari platform sosial media ini. Gitu. Kalau review jelek sih saya tanggapannya kalau barang yang saya kirim benar-benar jelek, itu nggak masalah, itu salah kita kan. Tapi kalau benar-benar barang bagus, kita di review jelek, nah itu ada 2 kemungkinan. Ini orangnya error atau gimana? Ya sih ada kesalahan dari customer. Iya. Atau pas di ekspedisi. Ya, ekspedisi kan juga, apalagi kalau barang pecah pula, nyampe sana lecet lah, terus pecah kayak, itu kan masih ada opsi pengembalian. Masih ada opsi kenapa tetap diterima, karena ada di situ. Kalau pengambilan barang dari ekspedisinya udah cacat lah, kita bisa membayar barang, nggak usah di-review dulu. Kita kalau nggak cocok, jangan diterima dulu. Iya, kita harus ajukan pengembalian dulu. Kalau ajukan pengembalian masih bisa, kita nggak ajukan pengembalian itu nggak masalah. Kalau barang benar-benar jelek, tapi kalau barang-barang nyampe sana barang sesuai yang dia pesen, barang nggak cacat, packaging masih bagus, terus kita di review jelek, ya saya tanya dong, kenapa di review jelek? Nah kita kalau harus ada komunikasi sama customer. Kalau dari kita udah diskusi sama customer tentang kenapa di review jelek, kalau kesimpulannya disalahnya di customer, kita bisa dibanding sama Shopee. Nah kita kalau dibanding sama Shopee, kalau kita harus ada chat sama konsumen juga. Kalau ada bukti bahwa saya udah cek sama konsumen, kita di review bintang 1 misalkan, bintang 1 terus jelek, kita bisa ngajukan penghapusan komenan itu. Bisa, kita asal kita ada harus adu banding dulu sama customer kenapa alasannya di bintang 1. Kalau nggak ada kayak gitu, kita nggak bisa. Shopee harus ada pihak, Shopee kan hanya pihak ketiga yang nemuin konsumen sama buyer sama seller kan. Kalau ada kendala apa kan sampai di pihak ketiga. Kalau misalnya barang nggak sesuai kita balikin, ya barang kita balik buat duitnya, balik lagi ke customer. Nah apalagi kalau soal review jelek, nah kita bisa dibanding dulu dari customernya, dia mau sebenarnya apa sih. Kalau maunya kayak gini, tapi kalau deskripsi kita jelas sesuai barang kita sesuai deskripsi,
barangnya bener, kodenya bener, tapi di review jelek katanya nggak cocok, itu kan kesalahan si nah namanya kita kan negara minim baca, males baca. Nah di situ biasanya salah pahamnya di situ. Dia cuma asal klik doang. Deskripsi boxnya Jadi nggak nggak dibaca. baca dulu. Nah itu biasanya kesalahannya di situ, miskomunikasinya di situ. Dan barang sih tetap pulang, tapi dia tetap kesana. Kalau barang balik, tapi dari kesalahan seller itu kita kena denda 2 kali ongkir. Misalkan saya ongkir dari Jakarta ke Lampung, misalkan kita estimasi di 20.000 ya. Kalau barangnya ke sana dibalikin, terus kita itu benar-benar kesalahan seller, itu kita kena 40.000. Oh iya. Barang balik tapi kita kena 40.000. Di situ minusnya di situ. Kalau benar-benar salah apa? Salah barang, misalkan kita customer pesan A, kita kirim B, kan salah kita kalau salah packaging kan dari sellernya dulu kan, dari sellernya dulu kita bersalah. Yang pesanan kan tetap ditolak kalau pesan A dapat dikirim B. Nah kalau di sana ditolak, kita ngakuin kesalahan sebagai seller kesalahan, kita kena denda 2 kali lipat ongkir. Soalnya kan barang udah nyampe, balik lagi ke sini. Iya, itu kan 2 kali jalan. Bukan kesalahan customer Iya, juga. bukan, nah itu maksudnya kesalahan dari buyer, kita kena denda dari 2 kali ongkir, lalu barang nyampe sini lagi. Nah, kalau itu udah kelihatan, udah kesalahan kita, langsung. Tapi kalau seller, buyer yang salah, itu nggak apa-apa, nggak ada denda. Maksudnya di situ, malasnya di situ kadang-kadang main si online. Si Shopee-nya ke penjualnya gitu ya. Keren banget. Terus kalau menurut Om nih, pasti ada tantangannya juga dong ya dalam mengelola toko online di tengah budaya konvergensi ini. Mungkin persaingan ketat atau harus update tren terus. Kira-kira rumit nggak sih Om? Kayak harus ngikutin perkembangan zaman, harus melek banget nih. Oh, kalau update tren sih, kalau dari spare part nggak ada trennya. Oh iya ya. Sekarang nggak ada trennya. Motor keluaran 2000 nyampe sekarang, kalau motor keluaran 2000 berapanya itu juga. Kalau ikutin, tapi kalau cuman mungkin lebih kayak ke tokonya ya. Nah, iya. Kalau misalkan, kita yang penting jangan males ngikutin promo Shopee. Misalkan Shopee ngadain kayak tanggal kembar. Oh iya. 7, 6, kita ngikutin kayak gitu aja. Tapi kita harus teliti dulu dia potongannya berapa persen kalau ngikutin event kayak gitu. Biasanya kan ada mau diskon berapa. Nah, kalau misalkan event 77 misalkan ya, yang kita mau hari ini kan 77. Yang saya waktu harus mengubah harga dulu dari sebelum tanggal 7. Seminggu sebelum tanggal 7. Oh, itu bisa di-set gitu. Bisa dulu, jauh-jauh hari sebelum di-set dulu. Misalkan kita naik dulu, kita masang 77 nih, event 77, kita mau ngasih diskon 50%. Nah, diskon itu sebenarnya nggak ada dong. Berarti kalau diskon itu 50% yang bakar duit siapa? Ya enggak, kita main harga sebenarnya di situ. Oh, kita jual permainan nah, gitu kan? Barang jual 10.000. Iya. Nah, kita sebelum tanggal 7 seminggu kan kalau ngikutin kalau main diskon tuh seminggu harus nggak boleh dia ubah harga. Dalam jangka seminggu harus ubah harga. Kita jauh hari misalkan kita mau main harga, main promo tuh dari ikutin tanggal kembar. Kita mau main barang produk kita yang mau dimana misalnya 5 itu 5 kita jauh-jauh harus diubah harga, naik dulu 50% sebelum seminggu ini. Iya, misalkan seminggu lah, sebulan yang lalu kita naikin dulu. Kita mau main ini nih, 5 barang ini nih. Nah, kita seminggu sebelum tanggal event kita naik 50%. Nah, seminggu udah masuk event, pokoknya udah ada iklan dari Shopee seminggu lagi pengajuan promo 77 misalkan, pengajuan promo 77 barang yang kamu promosikan kita naikin, kita masukin barang itu tuh, nanti kita ngasih. Tapi berarti ditinggiin dulu ya? Tinggiin dulu, kita buang harga dulu, kita akan naikin 50%. Kalau kita mau main 50, kalau kita mau main 40, kita main 40. Kita sama main 40. Kita naik dulu 40%. Bisa dinaikin dulu. Naikin dulu. Oh, terus nanti dicoret harganya. Iya, diskon 40%. Nah, itu sama aja. Orang kan cuma tergiur sama diskon. Iya benar. Label kayak diskon. Kita sama aja. Kita cuma naikin dulu, tapi dari aturan Shopee nggak boleh naikin dalam
jangka waktu dekat mendekati event. Jadi iya, kita naik dulu dari misalkan mau main 5, kita 5 tuh 5 berarti dari hamil sebulan. nah, dari misalkan kita sebulan. simpen dulu tuh barang nih, terus bener-bener deskripsi jelas, soalnya kan Jelas, ya, benar sih. kita harus udah main diskon, terus apalagi event gitu, orang kan semua buyer biasanya dapat red sokir. Iya benar. Nah, apalagi kita udah main red sokir ekstra, kan kita customer beli kita banyak, dia tetap red sokir, kuotanya dia gede. Iya. Nah, udah kuota gede kita main manipulasi harga. Kedua, kita main tetap iklan. Iklan ya. Nah, tetap iklan di situ. Nah, kita main cuma di situ doang. Kalau apa ngikutin zaman tren mah, nah seperti nggak ada trennya, orang bikin itu doang, ya kan? Ya intinya sih biar pokoknya tetap lancar terus, Iya. ya terus gitu, dilirik terus Iya, lah tapi gitu kalau kan. perkembangan zamannya kita ikutin cara mainnya yang toko-toko gede kayak gimana, kita harus pelajari juga. Iya sih benar. Terus lawan main kita kayak gimana, lihat toko yang sejenis sama kita harus Kompetitor lainnya juga, gitu. kita harus benar-benar belajar sama dia, kita juga minusnya apa di kita, kurangnya apa, itu baru kita review juga. Semuanya kita evaluasi dulu, baru kita main harga. Wah, keren banget Mas. Sama si sang ahli yang dari rumput ya, dari packaging, kesehatan tokonya, customernya semua dibahas tuntas sama Om Ahmad, keren banget. Makasih banget ya Om Ahmad ya. Aku mendapatkan insight baru dari yang ahlinya, dari yang udah ngerasain. Berarti Om udah berapa tahun sih punya toko ini? Sekitar 2 tahunan. 2 tahunan ya, tapi udah bisa kayak memperdalam kayak gitu kan syarat ketentuannya. Makasih banget Om ya ampun. Nah, terus habis itu karena Om sebagai bintang tamu kita kasih ini. Ya Om. Mana nih? Makasih. Oke. Bye.